oleh calon guru penggerak angkatan 9 di SMA Frater Don Bosco, Florida. Selanjutnya sambutan dari Frater Kepala Sekolah kepada Frater. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya hormati dan saya banggakan para calon guru penggerak angkatan 9 SMA Frater Don Bosco Florida. Bapak Ibu guru, para pegawai yang bersama saya kasih dan saya banggakan. Selamat siang. Selamat dan bahagia. Baik, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan siang hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini untuk satu kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat, tidak hanya menjadi bagian dari proses pendidikan calon guru penggerak ini, tetapi kegiatan ini penting dan baik untuk kita ketahui bersama dan kemudian kita jalankan bersama. Kegiatan ini namanya diseminasi budaya positif. Diseminasi berarti proses penyebaran informasi, proses penyebaran informasi atau budaya, seperti yang kita katakan judul ini adalah budaya positif. Maka penyebaran budaya positif ini disampaikan kepada kita untuk kemudian kita kelola, kita hidupi dan bisa mencapai tujuan dari sekolah itu sendiri. Maka saya boleh katakan bahwa kegiatan ini penting. Penyebaran informasi mengenai budaya positif ini perlu kita ketahui bersama sebagai guru dan pegawai sekolah, dan kemudian kita sama-sama bergerak untuk membudayakan yang positif ini. Jadi mari kita sama-sama mengikuti kegiatan bersama pada siang hari ini, proses penyebaran ini atau pengimplementasian dari budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Dan saya pikir ini informasi yang sangat bermanfaat, sangat penting, dan bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk mendapatkan informasi pengetahuan yang baru, penguatan atas apa yang sudah kita lakukan, dan ya, kita juga boleh berdiskusi dengan para calon guru penggerak yang secara khusus mendalami atau berusaha untuk mengenal budaya positif sekolah ini, mempelajari teori-teori dan juga membagikan kepada kita. Mudah-mudahan kegiatan hari ini memberi penguatan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Frater atas sambutannya untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Ada pantun yang ini sebelum mulai materi. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, makan enak keripik kentang. Sang pendidik akan menang, bersinar terang di masa akan. Oke, cara selanjutnya materi pertama diberi kesempatan oleh Pak Yos tentang nilai positif. Kepada Pak Yos saya silakan. Saya membawa materi yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai kebaikannya universal. Baik, sebelum masuk pada inti daripada materi saya pertama, satu pertanyaan perlu saya ajukan untuk Frater Bapak Ibu guru sekalian. Pertanyaannya begini, pernah tidak kita sebagai guru menyuruh murid atau peserta didik untuk melakukan sesuatu, namun murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya? Kira-kira pernah tidak? Pernah ya Pak Iwan? Pernah. Atau ada yang tidak pernah? Ketika dia menyuruh siswa selalu ikut nih, selalu ikut perintah. Saya pikir pernah kita melakukan itu. Kira-kira alasan siswa tidak mau melakukan itu kira-kira apa? Dia memilih untuk tidak mau melakukannya. Kira-kira alasannya apa? Pak Luis?
Paulus pernah mengalami ketika menyuruh siswa tapi siswa tidak mau melakukan. Mungkin saya dia lari, sembunyi atau apa. Yang milih menghindar. Kira-kira alasannya apa? Tapi kita tentu mengalami itu ya. Tentu mengalami itu. Baik, yang berikut pertanyaan yang kedua. Bapak Ibu kita sekalian mungkin pernah dengan paksaan, dengan nada yang cukup tinggi menyuruh siswa untuk melakukan sesuatu. Tentu pernah. Saya secara pribadi juga pernah melakukan hal itu dan malah sering. Baik, hal ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh salah satu psikiater Amerika tentang teori kontrol dari William Glasser, dan juga ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol yang dikemukakan oleh seorang psikolog juga. Dan bagaimana disiplin positif dan nilai kebajikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, yang pertama mengenai teori kontrol. William Glasser dalam sebuah bukunya coba untuk meluruskan miskonsepsi tentang makna dari kontrol. Dia mengatakan beberapa hal. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama mengenai ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Kita tidak memaksa itu, dan tidak bisa memaksa. Walaupun tampaknya bahwa kita sedang mengontrol perilaku murid. Nampak dalam situasi di komunitas kita bahwa kadang-kadang siswa perlu didorong. Dari The Virtus Project, dan juga ada 9 pilar karakter. Ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dalam diri tersebut harus ada motivasi untuk mendisiplinkan diri, bukan orang lain yang mendisiplinkan kita. Ya mungkin kita sebagai guru pun demikian. Perlu ada kontrol, baru kita mendisiplinkan. Tapi hendaknya motivasi diri, motivasi internal itu tumbuh dalam diri kita, baik itu sebagai guru, sebagai siswa, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara juga sejalan dengan pandangan dari Diana Mosen yang mengatakan bahwa
disiplin memiliki arti bahwa kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Sehingga seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Sehingga kalau kita punya nilai kebajikan melalui profil SMA Frater, maka itu adalah tujuan mulia kita yang ingin dicapai dari siswa-siswi SMA Frater ketika mereka menempuh 3 tahun pendidikan di SMA Frater. Dan nilai-nilai kebajikan juga yang ingin dicapai oleh semua murid-murid sejalan dengan dilaksanakannya kurikulum mereka, tentu ini merujuk pada profil pelajar Pancasila. Tentunya nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila ini selaras dengan tujuan daripada pendidikan. Mungkin ini materi yang saya bawakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat sore. Pak Yusba telah memaparkan materinya tentang nilai positif. Selanjutnya materi kedua tentang motivasi hukuman oleh Ibu Lin. Kesempatan saya persilakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang motivasi, penghargaan, dan hukuman. Sebelum masuk pada materi ini, mungkin satu pertanyaan sederhana saja. Ketika kita datang pagi, sebelum kita 45, apa alasan kita datang pagi? Apa yang memotivasi kita untuk datang lebih awal? Tentu kita masing-masing punya motivasi tersendiri. Dan pada kesempatan ini saya juga bisa menjawab, kita hanya mau refleksi saja. Apa motivasi kita sehingga setiap pagi kita berlarian mengejar 645? Kita masuk ke materi kita, yang pertama motivasi. Menurut Dia Bosan, ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang-orang yang memiliki motivasi ini cenderung bertanya, apa yang akan terjadi pada saya jika saya melakukan hal ini? Jadi kalau saya datang pagi jam 6.45, apa yang akan terjadi pada saya? Motivasi ini merupakan motivasi yang paling rendah dalam diri manusia, karena merupakan motivasi yang berasal dari luar, dari eksternal. Belum ada hal-hal yang menjadi dasar untuk melakukan yang dia yakini, hal-hal nilai kebajikan yang dia yakini, yang menjadi dasar untuk melakukan hal ini. Motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau tingkat lebih tinggi dari motivasi yang pertama. Jadi orang-orang seperti ini akan selalu bertanya, apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan ini? Apa yang saya dapatkan kalau datang lebih awal? Nah, motivasi ini juga masih tergolong motivasi eksternal, karena belum ada nilai positif, belum ada nilai kebajikan dalam dirinya yang dia yakini menjadi dasar untuk dia berbuat hal tersebut, membuat dia datang lebih awal. Motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan jadi apa saya kalau saya melakukan ini? Kalau saya datang lebih awal, saya akan jadi orang seperti apa? Saya contohkan itu tadi, datang lebih awal. Maka saya datang lebih awal karena saya ingin mengenalkan diri saya tentang disiplin waktu. Motivasi ini yang diperlukan oleh kita semua. Di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pelajaran. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Sudah ada kesepakatan antara guru dengan
pensiunnya baru Konsekuensi. Berarti bagi ibu hebat semuanya sudah memahami perbedaan antara konsekuensi dan Hukuman. jadi sebaiknya kita lebih kemana? Yang konsekuensi atau yang hukuman? Konsekuensi. Baiklah. Jadi yang terakhir penghargaan. Ada kasus lagi. Jadi ada Ibu Anas kelas 2 SD. Mendapatkan masalah anak-anak SD itu kan kalau mereka SMA juga sama. Habis istirahat itu kan semua kelas dibutuhkan waktu hampir 10 sampai 15 menit untuk mengajar mereka masuk kembali ke dalam kelas. Jadi si Ibu Anas ini pusing. Bagaimana cara mengatur anaknya agar masuk dalam kelas secara tertib? Maka Ibu Anas mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Ternyata hal ini berhasil. Siswa kelas 2 SD, anak walinya Ibu Anas, mampu berdiri depan kelas masuk kelas satu-satu setelah jam istirahat. Kekacauan terjadi ketika Ibu Anas sakit. Lalu kebiasaan ini tidak diberikan diberitahukan kepada teman-teman guru yang lain. Maka dimintalah satu Pak Guru, Pak Heru, menggantikan Ibu Anas untuk menangani kelas Ibu Anas karena Ibu Anas tidak masuk. Dan anak-anaknya kembali ramai yang ribut lagi. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pelajaran. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi sudah ada kesepakatan antara guru dengan pelajaran PJOK. Jadi mungkin sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa untuk pelajaran PJOK. Yang terakhir membersihkan WC sekolah karena mengalahkan pensil kawannya. Itu hukuman. Kalau kita menanti pensilnya baru konsekuensi. Berarti bagi ibu hebat semuanya sudah memahami perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Jadi sebaiknya kita lebih kemana? Yang konsekuensi atau yang hukuman? Konsekuensi. Baiklah. Jadi yang terakhir penghargaan. Ada kasus lagi. Jadi ada Ibu Anas kelas 2 SD. Mendapatkan masalah anak-anak SD itu kan kalau mereka SMA juga sama. Habis istirahat itu kan semua kelas dibutuhkan waktu hampir 10 sampai 15 menit untuk mengajar mereka masuk kembali ke dalam kelas. Jadi si Ibu Anas ini pusing. Bagaimana cara mengatur anaknya agar masuk dalam kelas secara tertib? Maka Ibu Anas mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang berdiri lurus dan berbaris rapi antri depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Ternyata hal ini berhasil. Siswa kelas 2 SD, anak walinya Ibu Anas, mampu berdiri depan kelas masuk kelas satu-satu setelah jam istirahat. Kekacauan terjadi ketika Ibu Anas sakit. Lalu kebiasaan ini tidak diberikan diberitahukan kepada teman-teman guru yang lain. Maka dimintalah satu Pak Guru, Pak Heru, menggantikan Ibu Anas untuk menangani kelas Ibu Anas karena Ibu Anas tidak masuk. Dan anak-anaknya kembali ramai yang ribut lagi. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari, motivasi apa yang murid kelas 2 miliki sehingga bersedia berdiri antri di depan kelas sebelum masuk kelas? Mendapat bintang. Mendapatkan stiker, berarti mendapatkan pujian. Motivasi yang tingkat lebih tinggi dibandingkan motivasi menghindari hukuman, tetapi masih tidak diinginkan dalam pendidikan karena itu motivasi yang berasal dari luar, eksternal, belum ada keyakinan dalam diri. Yang kedua, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada. Meli silakan. Kira-kira seperti apa cara lainnya? Yang memberikan pemahaman bahwa mereka harus belajar disiplin, teratur, karena itu akan membantu mereka dapat memasuki ruang kelas dengan baik tanpa menjadi teman. Terima kasih Ibu Meli. Masih ada teman lain yang mau? Oke, Pak Luis silakan. Guru pertama memberi teladan terlebih dahulu. Mulai dari pelajaran sesuai dengan waktu ini. Terima kasih Pak Luis. Jadi harus ada teladan dari kita Bapak Ibu guru. Kita sebelum memotivasi orang lain, kita sendiri punya motivasi dalam diri. Motivasi berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang kita yakini dalam diri kita masing-masing. Terima kasih untuk Pak Luis dan Ibu Meli. Penghargaan sifatnya jangka pendek.
dan seseorang akan bergantung pada penghargaan dan kehilangan motivasi skripsi. Jadi anak kelas 2-nya ibu anak tadi, kalau tidak ada penghargaan mereka ribut lagi. Selama ada penghargaan, selama mereka memperebutkan bintang tersebut, mereka akan berlomba-lomba untuk datang berbaris awal. Jadi tidak ada motivasi intrinsik dalam diri mereka, tidak ada. Mereka melakukan hal tersebut berbaris rapi hanya karena dorongan atau motivasi dari ibu anak dalam hal mendapatkan tiga. Lalu yang kedua, penghargaan tidak efektif karena jika mendapatkannya pasti akan kecewa dan berkecil hati. Jadi saya contohkan bukan khususnya saya. Yang nilai kita 100 akan dapat uang 100.000 dari ibu. Terjadi lomba-lomba di kelas. Jadi ada 2 anak atau 3 anak yang dapat yang benar dan saya kasih mereka uang 100.000. Sisa-sisa yang lain lalu berkata, ibu kami saya cuma 1 saja ibu, kenapa kami tidak bisa ibu? Salahnya kita adalah hanya mendapatkan nilai 100. Jadi anak mau belajar hanya karena tantangan mendapatkan uang 100.000 tadi. Bukan karena dia belajar, karena dia mau mendapatkan ilmu atau mengasah ilmu yang dia punya, tetapi hanya karena uang yang dia punya tadi. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Ya, yang penting dapat, yang penting saya bisa dihargai cukup. Tidak ada kreativitas lagi untuk mengembangkan yang sudah ada. Yang penting kita lomba menang, titik. Jadinya kita menang, tidak perlu ada lagi tambahan-tambahan kreativitas untuk mengembangkan apa yang sudah kita punya. Jadi fokusnya kita hanya pada penghargaan atau imbalan yang kita. Lalu yang ketiga, penghargaan sebagai hukuman karena keduanya mengendalikan perilaku seseorang. Kasusnya tadi seperti kasusnya anak-anak tadi ya. Jadi anak-anak perilaku anak-anak untuk berbaris rapi itu dikontrol, dikendalikan oleh stiker bintangnya ibu anak. Kalau ada stiker bintang, anak-anak akan berbaris rapi. Kalau tidak ada stiker bintang, anak-anak kembali seribu. Kita tidak menyalahkan penghargaan. Penghargaan juga terkadang diperlukan dalam pembelajaran kita. Tugasnya kita sebagai guru adalah mendorong penghargaan untuk yang merupakan motivasi eksternal menjadi motivasi internal. Saya datang, saya mengikuti IPTDP karena saya takut dengan pelajar kepala sekolah. Itu motivasi eksternal. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya berada di sini, saya menikmati kegiatan ini dan banyak hal baik yang terasa berguna untuk karir saya sebagai pendidik. Jadi motivasi awal yang dari eksternal berubah menjadi internal karena saya meyakini bahwa nilai-nilai hal-hal baik yang saya dapatkan selama kegiatan itu akan mendukung saya menjadi guru yang baik. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Lin telah memaparkan materi juga motivasi, hukuman dan penghargaan. Kesempatan yang berikut saya berikan kepada Ibu Maria Bunda tentang keyakinan kelas. Oke, baik. Selamat siang. Selamat dan bahagia. Masih semangat kan? Masih. Minta ice breaking sedikit. Oke, baik. Di sini saya minta Bapak Ibu ikuti perintah saya, tapi tidak melihat pada gerakan yang saya tunjukkan. Ikuti perintah saya. Ya. Jadi yang pertama, saya sebut angka 1, berarti pegang kepala. Angka 1 pegang kepala. Angka 2 pegang pipi. Angka 3 pegang siku. Angka 4 Oke, sekarang Bapak Ibu ikuti instruksi saya dan kemudian tidak melihat apa yang saya gerakkan. Oke, baik. Oke, baik. Angka 3. Tidak ada yang salah. Angka 1. Angka 4. Kesepakatan bersama.
sama kalimat yang dibuat oleh anak-anak. Misalnya mereka menulis dilarang membuang sampah. Kemudian kita rubah ke kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Di situ kita bisa gunakan untuk jadikan keyakinan kelas. Mungkin materi dari saya berkaitan dengan keyakinan kelas sampai di situ. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru mata pelajaran dan juga balik kelas. Ya. Nanti hasil dari keyakinan kelas yang dibuat itu masuknya ke restitusi yang diterapkan oleh kita sebagai guru. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk waktu materi tentang keyakinan kelas. Maria Putra untuk memaparkan materinya tentang keyakinan kelas. Selanjutnya materi tentang kebutuhan dasar manusia. Baik, selamat siang untuk kita semua. Masih semangat? Materi berikut adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, untuk membangun sebuah budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan oleh kita guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Baik, menurut Dr. William Wessel, psikiater dari Amerika, di sini dalam kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Baik, dari 5 kebutuhan dasar manusia, apa hubungannya dengan peserta didik kita? Kita lihat. Baik, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, sering saya ke Bapak Ibu guru ingin anak-anak kita datang ke sekolah itu dalam keadaan yang sehat ataupun dalam keadaan yang kenyang, tidak lapar. Tapi kenyataannya sebelum jam istirahat itu ada anak-anak pun merasa ibu izin ke kantin, ibu saya lapar, saya di sekolah. Itu, tapi kadang kita merasa marah. Padahal itu sebuah kebutuhan mereka. Mau marah jadi, ya kalau kita bertahan berarti dia tetap masuk dalam pelajaran, tapi tidak connect apa yang kita sampaikan dia tidak terima. Karena itu sebuah kebutuhan dasar. Terus kalau misalnya terlambat, disiplin, waktu juga terlambat. Kadang kita masih kenapa sering terlambat terus. Nah, budaya kita adalah budaya pesta. Terus terang kalau setelah saya itu sering Diko, yang saya temukan Diko, Joyce, dengan ketua kelas saya Ion. Terus terang kalau membaca ini pagi itu tuh tidur. Terus saya ke sana, saya mau silang air salah. Posisi saya sering macam tahu dan mau itu sudah paham lebih dalam daripada anak SD atau TK. Nah, jadi kalau saya pengumpulan HP itu saya tidak suruh mereka taruh di atas satu meja, tapi saya taruh di laci. Konsekuensinya bahwa kalau ada guru mapel yang menemukan itu, saya beri kebebasan bahwa pada saat pembelajaran tidak boleh memakai HP, tapi HP tetap di laci. Tapi kalau ketahuan pada saat pembelajaran tidak diminta oleh guru mapelnya ataupun ditanya oleh CCTV bermain HP, maka konsekuensinya bahwa kita harus berisita. Itu tentang kebebasan. Yang berikut, kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu, kalau hidup kita ini kalau tanpa rasa senang itu bahagia atau tidak? Iya. Baik. Kesenangan ya.
Sebaliknya dengan kita, anak-anak itu belajar dengan senang kalau apalagi contoh sederhana sekali, kita masuk di pintu itu kalau sudah muka-muka berarti semalas belajar. Kalau kita masuk dengan senyum itu pasti itu mereka semangat. Ya, itu salah satu waktu saya ikut seminar di Bali bersama Ibu Rita. Jangan dari salam pakai salam, tapi beri senyum yang paling manis untuk mereka. Ya, senyum yang paling manis. Ya, dan kalau kita muka sudah tidak enak atau muka seram itu ini tidak suka lagi gitu. Ya itu apa saja ya. Jadi kalau pas pintu masuk, selamat pagi ya, senyum yang paling manis untuk mereka. Nah, itu pasti mereka akan bahagia. Dengan senang hati, mereka akan terima pelajaran itu. Tapi tak lupa pula bahwa metode atau strategi apalagi musim panas, jam-jam terakhir merasa ke kelas 12 itu 12 IPS 2 itu satu itu kalau kita masuk jam terakhir ada kain di belakang itu kain hitam. Tidur itu vial ke sana. Tidur nyenyak. Ya, jadi tadi diingatkan kepada kita supaya kalau pembelajaran jam-jam terakhir atau di tengah itu kita aktivitinya lebih banyak. Referensi untuk parent supaya mereka semangat untuk menerima pelajaran dari kita. Yang berikut tentang penguasaan. Ya, kebutuhan akan penguasaan itu setiap murid, ya, dasar kemampuannya itu dari awal itu sudah ada. Hanya kita diberi kesempatan untuk mendampingi mereka. Kadang di antara anak-anak kita itu jiwa kepemimpinan itu ada. Hanya kita paling sederhana itu kita harus menggali mereka di ketua kelas. Nah, kita keluar ketua kelasnya hanya nama saja di depan, tapi bagaimana cara kita melatih mereka, kemampuan mereka sebagai kepemimpinan itu tidak ada sama sekali sejauh ini. Kita harap bahwa ternyata sebagai ketua kelas itu melatih untuk suatu kelak menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan seterusnya. Oke, berikut Pak, silakan. Terus, oke. Mungkin ini bukan suatu ujaran atau ini hanya sebuah penguatan untuk kita semua. Ya, sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid apa adanya, sesuai kuadratnya. Mereka memiliki kekuatan masing-masing, terutama siswa itu tidak. Dan kita harus menerima perbedaan itu. Sekian, terima kasih. Nah, materi kelima tentang restitusi oleh Ibu Leni saya bersama. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Materi yang saya bawakan kaitannya dengan restitusi atau pendekatan restitusi. Sebagai seorang guru, pendekatan restitusi sudah sering kita lakukan terhadap anak-anak kita di sekolah. Lebih sering lagi dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Lebih sering melakukan tindakan restitusi. Hanya saja tindakan yang kita lakukan sudah benar atau belum. Tinggal seperti itu. Tinggal saya biarkan restitusi yang sudah kita buat dalam pembelajaran di sekolah itu sudah benar, sudah sempurna, atau masih belum lengkap dalam kaitan tahapannya. Hanya itu saja. Tetapi sesungguhnya restitusi ini semua kita sudah buat. Entah guru baru, entah guru lama, semuanya sudah pernah melakukan kegiatan restitusi. Nanti setelah tahu apa itu restitusi, masing-masing guru boleh berpikir, kira-kira saya sudah pernah atau belum berbuat terhadap siswa saya di sekolah ini. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
sederhananya, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berbuat salah. Yang kedua, setiap manusia tahu jika dia berbuat salah. Nah, kemudian kita itu juga tahu kalau mereka itu juga berbuat salah. Contoh, seringkali kita guru mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari siswa kita. Contoh, pada saat pembelajaran kita ada siswa yang ribut, ditegur berulang kali tapi tetap saja ribut. Nah, kira-kira siswa tahu tidak apa yang dia buat? Tahu, dia tahu. Apa dampaknya kalau dia ribut? Kira-kira sebentar dia dapat hukuman atau konsekuensi yang harus dia terima, itu dia tahu. Maka di sini landasan filosofi yang kedua adalah setiap manusia itu tahu jika dia berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik, membuat murid jadi tidak percaya diri dan hanya berfokus pada kesalahan. Nah, ini yang juga sering kita lakukan. Kalau kita selalu membuat murid merasa bersalah dengan apa yang sudah dia perbuat, maka di sini dia akan menjadi jiwa yang tidak percaya diri. Karena kenapa? Begitu dia berbuat sesuatu, takut nanti kita salahkan lagi. Begitu dia mau berbuat sesuatu, takut nanti disalahkan lagi. Sehingga landasan yang ketiga kaitannya dengan menyalahkan siswa atau mengkritik siswa terkait dengan apa yang diperbuat, itu sangat dilarang dalam restitusi. Yang berikut, filosofi yang keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Otomatis satu, kalau misalnya kita sifatnya seperti seorang polisi, biasanya menginterogasi anak, kenapa tadi buat begini, kenapa tadi begitu, kenapa tadi begitu, maka suasana tidak nyaman akan ada pada diri siswa. Nah, kalau restitusi, situasinya harus nyaman dulu bagi siswa itu, sehingga apa? Dia bisa menceritakan apa saja yang sudah diperbuatnya tadi. Jadi harus ada suasana positifnya dulu. Yang kedua, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Di sini kita mengajak siswa untuk menganalisis. Jadi kita tidak beritahu. Misalkan siswa A dipanggil, kita beritahu misalkan seperti ini. Nah, tadi di kelas kamu misalkan kurang ajar terhadap guru ini, tidak seperti itu. Tetapi di sini kita minta mereka menganalisis sendiri. Kira-kira kenapa mereka dipanggil oleh guru? Kira-kira apa yang sudah mereka lakukan? Jadi mereka sendiri menjawab apa yang tadi mereka perbuat. Mereka harus tahu sendiri kesalahan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa menemukan solusi dari apa yang sudah mereka perbuat. Yang paling akhir, yang ketiga adalah beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Restitusi tidak meminta guru untuk memikirkan solusi bagi permasalahan siswa, tetapi siswa sendiri yang harus memikirkan solusinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dibuat. Tujuan dari restitusi sendiri ada dua. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap disiplin positif pada diri murid. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Siswa yang berkelahi juga selesaikan dengan pendekatan restitusi. Kalau sudah dilakukan dengan pendekatan restitusi, pasti tidak akan ada dendam di antara siswa yang bertengkar tadi. Karena kenapa? Tanpa restitusi, siswa sendiri yang mencari solusi. Mereka dua yang berkelahi, maka mereka dua juga yang harus mencari solusi terbaiknya bagi mereka.
Nah, restitusi tadi, pendekatan restitusi dilakukan dengan cara apa? Dengan cara segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi nanti lebih jelas tahapan semuanya yang akan dijelaskan oleh Ibu Rene nanti dalam tahapan segitiga restitusi. Yang terakhir untuk kita ketahui bersama bagaimana pendekatan restitusi yang harus kita jalankan. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang sudah dibuat. Yang kedua, restitusi adalah sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan. Dan yang terakhir, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Nah, sekarang setelah materi terkaitannya dengan restitusi, apakah di antara Bapak Ibu, Frater, dalam menyelesaikan persoalan masalah siswa kita di sekolah, kita sudah melakukan dengan pendekatan restitusi? Tidak perlu dijawab, nanti boleh dijawab di dalam hati saja. Sekian dari saya, terima kasih. Materi yang berikut oleh Pak Theo tentang 5 posisi kontrol. Pada Pak Theo saya persilakan. Teman-teman semua, terima kasih. Di sini saya melanjutkan materi tentang posisi kontrol yang dicetus oleh Diane Gosen. Sebelum masuk ke posisi kontrol yang diterapkan oleh Diane Gosen, di sini saya hanya menginformasikan begini Bapak Ibu guru. Setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami, kita alami antara kita dengan siswa, seperti terlambat datang ke sekolah, terlambat mengikuti pelajaran kita, acuh tak acuh saat kita melakukan pembelajaran di kelas, kadang tidak melakukan menyelesaikan pekerjaan yang kita berikan. Peristiwa-peristiwa seperti itu pernah kita semua alami. Nah, peristiwa itu pasti ada interaksi dan komunikasi antara kita personal, pribadi antara kita. Nah, di antara itu pasti ada komunikasi yang mana bisa komunikasi dan interaksi itu kita belum tahu posisi kita seperti apa. Kita belum tahu posisi kita seperti apa. Nah, di sini Diane Gosen akan menjelaskan ada 5 posisi kontrol. Dari yang tadi kita belum tahu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kita lihat yang pertama sebagai penghukum. Di sini posisi penghukum, saya bicara soal ciri. Ciri sebagai penghukum di sini kita menggunakan nada tidak tinggi. Nada tidak tinggi, kemudian kita suka menunjuk-nunjukkan kepada siswa. Ketika dia bersalah kita suka tunjuk-tunjuk pakai tangan kita seperti ini, tunjuk-tunjuk begini. Kemudian kita suka bentak langsung, membuat supaya psikologinya itu bisa terganggu. Efeknya seperti apa? Nanti dia dendam dengan kita. Dia tidak suka mengikuti pelajaran kita. Itu ciri kita. Nah, kalimat yang muncul pada posisi ini, yang pertama, patuhi aturan saya atau awas. Itu kalimatnya. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kalimat ini dan ciri ini masuk dalam posisi penghukum. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Di sini ciri kita berbicara dengan suara lembut, tenang, tetapi kita menggunakan kiasan bahasa sehingga membuat siswa itu betul-betul dia merasa bersalah sampai dia merendah diri dirinya sendiri. Jadi kita hanya bisa mengontrol, tetapi perkataan kita itu membuat dia itu benar-benar rasa bahwa tidak berarti lagi dalam dia punya perbuatan. Dia tidak menghargai diri dia sendiri lagi terakhir. Nah, ciri seperti itu, maka efeknya anak-anak tidak ada kekurangan keyakinan dalam setiap situasi yang mereka buat. Kita tidak pernah tahu masalah apa yang mereka lakukan. Setiap masalah kita belum pernah informasikan. Makanya mereka merasa bahwa kesalahan yang dibuat itu benar-benar fatal. Kalimat yang biasa kita ucapkan, yang pertama di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Yang ketiga,
bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Ciri dan kalimat masuk dalam posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Pada posisi ini kita kebanyakan Bapak Ibu guru masing-masing pribadi personal kita. Pada posisi ini ciri di sini kita tidak menyakiti murid. Kita hanya mengontrol mereka saja. Kita berdiskusi, jadi kebanyakan kita menggunakan pendekatan dengan suara ramah. Kita berdiskusi mereka layaknya partner, sahabat. Ya, kita sering bercanda dengan mereka. Nah, sebelum masuk kalimat, efeknya bisa dua kemungkinan. Yang pertama, ketika anak merasa bahwa dia menjadi partner dan teman, apabila jika dia dalam keadaan kesulitan, dia membutuhkan kita karena sebagai teman tadi. Namun kita tidak cepat merespon, maka nanti timbul rasa kecewa. Tadi saya sudah percaya, saya sudah yakin. Berarti akan kecewa itu akan muncul. Berarti tidak akan melekat di situ. Dia sudah rasa kecewa, dia sudah rasa memiliki bahwa kita guru ini sebagai teman dia. Yang kedua, pemberlakuan itu akan beda kepada guru-guru lain. Misalnya, Pak Iwan memperlakukan anak A dengan bagus. Nanti anak A itu mengingat jasa dia sebagai rasa teman. Sedangkan pemberlakuan itu tidak diberikan kepada guru lain. Dari guru lain kan tidak pernah memberi dia begini-begini, jadi efeknya tidak menyeluruh, maksudnya menyeluruh. Jadi baiknya itu hanya kepada personal guru tertentu. Kalimat yang biasa diucapkan, ayo bantulah. Ini untuk demi Bapak. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bersihkan atau bereskan. Kalimat ini dan ciri ini masuk dalam posisi teman. Pemantau. Di sini cirinya pemantau berarti kita mengawasi. Kita mengawasi anak-anak, tetapi kita mengawasi dengan landasan patuh, peraturan dan konsekuensi. Jadi kita beri contoh dari gambar ini ketika anak masuk terlambat mengikuti pelajaran kita. Ketika dia masuk mengikuti pelajaran kita, pasti kita langsung tidak hadir secara langsung, kita langsung pasang kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas kita? Apa konsekuensinya? Itu kita pasang. Sebelum kita sampaikan itu, berarti anak-anak dalam pikiran dia kan dia merasa bahwa ini pasti sudah melanggar peraturan kesepakatan kelas kita. Nah, kalimat yang biasa kita ungkapkan, apa yang telah kamu lakukan sehingga kamu terlambat? Yang kedua, kamu terlambat 15 menit. Konsekuensi apa yang harus kamu terima? Nah, konsekuensi apa yang harus kita terima? Kadang sudah baik, hanya ketika kita Bapak Ibu guru penting dan karena kita ego dengan mata pelajaran kita masing-masing, kita memberikan tugas tambahan yang mana ketika disuruh anak-anak tidak boleh istirahat, suruh selesaikan tugas sebelum istirahat. Ciri seperti itu dan kalimat seperti ini masuk dalam posisi yang terakhir dan juga posisi yang terakhir, manajer. Di sini manajer sikapnya netral. Artinya dia bisa mengontrol siswa, mengontrol emosinya, dia berbicara dengan ramah, tidak menggunakan nada tinggi. Ya, dia akan menggunakan pertanyaan yang tulus bermakna, misalnya, Amai, engkau tahu tidak keyakinan kelas kita? Kita manusia tidak pernah luput dari salah. Tidak pernah luput dari salah. Kau tahu tidak setiap kali apa yang kita buat pasti konsekuensi seperti ini. Bapak pasti tahu apa alasan dasar sehingga engkau berbuat salah demikian. Nah, yang ketiga, guru membimbing murid memecahkan masalahnya sendiri. Setelah kalimat memfasilitasi kalimat itu diberikan kepada siswa, di sini kita tidak mencari solusi, kita tidak membantu mencari solusi, tetapi kalimat itu mengarahkan dia, memfasilitasi dia untuk mencari sendiri solusi yang sudah dia berikan, yang sudah dia lakukan. Jadi dia sendiri yang sadar bahwa saya tahu ada keyakinan kelas, maka saya harus berubah demikian. Dampak dari posisi manajer ini dengan cara seperti ini, maka murid itu akan sendiri sifatnya disiplin, positif, dia mandiri dan dia bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol seperti ini diharapkan kita pernah memang baik. Tapi karena kita dengan kriteria kita masing-masing, kemudian kodrat kita masing-masing, perlahan kita menuju ke sifat sebagai posisi kontrol dan manajer. Terima kasih dari saya.
tenang dan tahu. Jadi yang terakhir Bapak Ibu sabar ya. Aman ya? Pembahasan oleh Ibu Rene tentang restitusi. Pada Ibu Rene saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya membawakan materi yang terakhir, dan ini kenapa ditaruh di terakhir, karena ini eksekusi yang akan kita lakukan, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi dari tadi mungkin teori-teorinya nanti akan dikaitkan, saling kait-mengait satu sama lain, sehingga nanti praktek yang harus kita jalankan itu diwakili disebut dengan segitiga restitusi. Baik, nah tadi Ibu Leni sudah menjelaskan kepada kita semua tentang restitusi. Jadi saya hanya ambil intinya saja, bahwa restitusi kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk segitiga restitusi ini, itu merupakan sebuah pendekatan untuk membuat supaya seseorang itu bisa belajar dari kesalahannya. Bukan dia menebus kesalahannya, tapi setiap orang yang melakukan kesalahan akan belajar dari kesalahannya. Ini perlu kita catat. Kenapa? Kenapa kesalahan terus-menerus diulang-ulang? Karena kita tidak pernah atau jarang belajar dari kesalahan yang kita buat. Lalu, bagaimana caranya supaya orang yang melakukan kesalahan, atau dalam konteks kita lingkungan sekolah, anak-anak, itu bisa belajar dari kesalahan. Bukan hanya anak-anak saja, tapi kita sebagai bapak, ibu guru, dan pegawai, ya kita bisa belajar dari kesalahan yang kita perbuat. Maka itu dibutuhkan peran orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau di lingkungan sekolah, mungkin ada kepala sekolah, bapak, ibu guru, pegawai. Kemudian kalau di rumah mungkin ada orang tua, keluarga, famili yang lain. Lalu di lingkungan masyarakat juga ada masyarakat. Jadi semua orang itu berperan, diharapkan berperan untuk membantu seseorang untuk bisa belajar dari kesalahan. Nah, di materi sebelumnya tadi dari Pak Theo ada 5 posisi kontrol. Nah, setiap orang yang berperan tentu butuh posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu frater sekalian, kira-kira posisi kontrol apa yang paling ideal yang harus kita terapkan? Kira-kira dari 5 tadi, mana yang cocok? Manajer ya. Menurut Bapak Ibu, posisi manajer. Baik. Itu jawaban kita berkaitan dengan posisi yang ideal. Nah, saya coba kasih sebuah ilustrasi seperti ini. Saya contohkan ya. Misalnya hari ini Choice datang terlambat, Pak Luis yang pigen ketemu di pagi. Hari pertama, dia baru pertama kali. Kira-kira kalimat apa yang Pak Luis akan sampaikan? Dia baru hari ini terlambat. Kira-kira. Kenapa terlambat? Oke. Kenapa datang terlambat? Oke. Besok dia datang terlambat lagi. Besok dia datang terlambat lagi. Pak Luis masih pikir. Kira-kira ketika sudah hari kedua ini, Pak Luis mau bilang apa dengan Choice? Jadi kita refleksi, jadi kita tidak mengada-ada, tapi kita berefleksi. Mungkin teman-teman guru yang lain juga bisa menjawab. Kalau sudah 2 atau 3 kali dia datang terlambat, kira-kira kalimatnya masih sama di hari pertama atau sudah berubah? Berubah. Sedikit berubah. Oke. Sedikit berubah ya. Oke. Jadi pertanyaan saya, kira-kira setelah hari pertama, kedua, ketiga dia terlambat, apakah dia akan punya peluang untuk terlambat lagi? Bisa. Ya, karena segitiga restitusi kita putus. Kita hanya tanya, no, kenapa terlambat? Harus suruh masuk. Kenapa terlambat? Mana buku pribadinya? Selesai, masuk. Maka peluang untuk dia datang terlambat akan berulang karena restitusi kita putus. Kenapa putus? Di sini segitiga restitusi yang utuh itu terdiri atas 3 langkah. Jadi ini dianalogikan sebagai sebuah segitiga. Ya. Ada hal dasar, hal pertama yang harus dilakukan, kemudian ada hal yang perlu dibangun dan bagaimana cooling down-nya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa sih maksudnya menstabilkan identitas? Jadi di sini menstabilkan identitas ini
seperti yang Ibu Leni jelaskan tadi, itu menciptakan situasi positif dulu. Jadi bagaimana kita mengontrol emosi dan perasaan anak, ya, supaya dia menjadi nyaman dulu, ya. Jadi bukan nyaman bahwa dia melakukan kesalahan, tidak, tapi kita bawa dia dulu untuk tidak terus fokus atau tenggelam pada kesalahan yang dia lakukan. Karena kita cenderungnya gitu, suka membuat seorang itu terus saja merasa bersalah dengan dia punya bersalah. Itu manusiawi, atau kita manusia lemah, bukan sempurna juga deh. Jadi berbuat salah itu wajar. Tapi jadi ingat, ada lanjutannya, sehingga dia tidak merasa bahwa kesalahannya itu dibenarkan. Atau bisa kita bisa selesaikan persoalan seperti ini. Jadi kalimat-kalimat yang positif, sehingga membuat dia berani untuk keluar dari rasa kesalahannya. Lalu ibu tidak kasih salah adik, tapi mari kita cari jalan keluar atau solusinya bagaimana supaya bisa perbaiki kesalahan. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan itu positif. Lalu langkah yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap tindakan itu punya tujuan. Setiap tindakan itu punya tujuan. Tindakan yang jahat sekalipun itu punya tujuan. Orang bisa mencuri karena lapar. Pak Luis mungkin terlambat karena malam dia bantu desain baliho atau apa dan seterusnya. Atau misalnya siapa nih? Ibu Agnes mungkin ada yang melakukan sesuatu. Setiap tujuan itu, setiap tindakan itu pasti punya tujuan. Nah, tujuan itu berakarnya dari mana? Dari kebutuhan dasar yang tadi sudah dijelaskan. Setiap tujuan itu berasal dari kebutuhan dasar yang sudah dijelaskan tadi. Ada 5 tadi ya? Apa ada berapa tadi? 5. Kebutuhan dasar yang pertama apa tadi? Bertahan hidup. Misalnya sedang les pagi, tiba-tiba Ibu Novi ke belakang ke kantin bawa bekal makan dulu. Mungkin dia memiliki alasan yang pertama, bertahan hidup. Tetapi bahwa apakah keluar pada saat jam pelajaran untuk makan itu tepat atau tidak? Karena kalau tidak, bentrok dengan hal-hal yang lain seperti itu. Lalu, kemudian kebutuhan dasar yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Merasa diterima. Social bullying itu juga masuk dalam hal yang warning untuk dia bertentangan dengan kebutuhan akan rasa diterima. Nah, jadi orang butuh diterima, jangan sampai kita diamkan dia atau ada salah sedikit kita diamkan, tidak ajak komunikasi untuk selesaikan, tapi kita diamkan, kita jauhi. Nah, itu kebutuhan dasarnya untuk diterima itu tidak terpenuhi. Lalu kebutuhan dasar yang ketiga tadi apa? Kebebasan. Nah, kebebasan. Nah, ini tadi kalau dekat, kau ini masuk putus. Nah, lalu tidak membenarkan. Nanti baru payah ngomong dengan ini. Akhirnya anak merasa bahwa kesalahannya itu adalah hal yang lumrah dalam pemahaman dia, karena dibenarkan oleh orang dewasa yang harusnya menuntut dia. Maka kalau kita berada di tahapan ini, kita bisa menggunakan contoh kalimat sini, ya, seperti ini. Ya, misalnya pasti bolos ini pasti ada alasan, bisa cerita alasannya. Ya, atau engkau pukul ini pasti ada alasannya. Ya, coba bisa cerita alasannya, supaya dia menjawab mulai dari dia punya kebutuhannya itu apa. Lalu di sini kita bisa beri pemahaman. Kebutuhan seperti ini, bolehnya batasnya sampai di mana, stopnya sampai di mana. Baik, lalu langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tahap 1, tahap 2, ya, anak sudah mulai nyaman, sudah mulai tenang, dia sudah mulai menyampaikan persoalan atau masalah yang dia temukan sendiri, jadi bukan kita seperti tadi yang dicontohkan oleh Ibu tadi, bahwa tadi sudah dengar di sini kok ini. Tidak, jadi nanti dia yang akan menjelaskan sendiri. Dari sini
Lalu kita arahkan kira-kira solusi apa? Ya, solusi apa kalau misalnya kok setiap hari terlambat? Solusinya apa? Biarkan dia sendiri yang menemukan solusi. Karena tadi dia sendiri menjabarkan dia terlambatnya karena apa, ya, alasannya apa. Sehingga pada yang terakhir, ya, dia sendiri yang harus menemukan solusinya seperti apa. Sehingga nanti saya harus bangun di pagi kalau misalnya dia bilang, atau kalau dia bilang main game, di malam saya harus kurangi main game. Karena apa tadi yang materi Ibu kontrol itu hanya ada pada diri sendiri. Ya. Yang dari luar itu sifatnya hanya sementara. Kontrol dari luar, motivasi dari luar itu sifatnya hanya sementara. Ya. Jadi bersyukur bahwa kegiatan ini awalnya motivasi eksternal dari kepala sekolah, tapi lama-kelamaan mulai tumbuh motivasi internal. Kita juga demikian. Awalnya mungkin dari eksternal, tapi dua-dua ini tidak bisa terlepas karena tetap harus ada, tetap kita butuhkan. Cuman yang harus mendominasi itu adalah motivasi internal. Baik, ini kurang lebih materi yang berkaitan dengan segitiga restitusi yang harus kita jalankan dan tidak boleh putus hanya di kepala sekolah saja atau di guru BK atau di kesiswaan saja, tapi semua ya, bagaimana kita mengajarkan anak untuk belajar dari kesalahan yang mereka. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Ibu Lena yang memaparkan materinya tentang segitiga restitusi. Poin berikutnya refleksi dan pertanyaan kedua, apa hal penting yang kamu pelajari hari ini? Mengapa itu sangat penting? Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan setelah mengikuti diseminasi hari ini? Mengapa? Tiga pertanyaan penuntun. Bapak Ibu berangkatkan mohon dijawab tiga pertanyaan. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ulang lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Silakan. Baik. Agenda yang berikut minta kesediaan dari praktek kepala sekolah berikan penguatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, selamat Profesor Ketua GP kita yang sudah memberikan atau menjadi narasumber fasilitator pada kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Saya beri apresiasi kepada yang kedua, seperti yang sudah kita refleksikan bersama tadi dalam bagian terakhir dan refleksi kegiatan pada hari ini, sama-sama kita menyadari bahwa kegiatan diseminasi hari ini itu penting untuk setiap pribadi kita sebagai guru maupun pegawai. Karena penting, maka saya harapkan apa yang kita refleksikan tadi pelan-pelan itu kita masukkan dalam hati, pikiran kita, alam bawah sadar kita, semua hal positif itu, dan kita aplikasikan, implementasikan dalam tindakan kita di sekolah. Peran kita sebagai guru, sebagai pegawai, atau sebagai kepala sekolah, peran kita ketika menjadi guru piket, ketika menjadi guru di kelas, ketika menjadi pegawai, dan seterusnya. Semua punya peran untuk menanamkan budaya positif tadi.
Paling terakhir, menurut saya yang kita pelajari hari ini penting untuk kita karena tugas kita di sekolah itu berhubungan dengan manusia. Kita guru atau pegawai berhubungan dengan manusia. Karena manusia maka kita perlu mengetahui ilmu psikologi tadi. Ilmu psikologi walaupun kita tidak belajar psikologi wajib kita tahu. Harus baca banyak tentang psikologi. Yaitu pertama tadi ada teori di sana tentang kebutuhan manusia, yaitu psikologi. Kebutuhan manusia supaya kita tahu saya punya kebutuhan apa, orang lain punya kebutuhan apa. Kebutuhan manusia. Yang kedua kita pelajari motivasi. Teori tentang motivasi itu hal psikologi semua. Teori tentang motivasi. Tindakan-tindakan kita pasti ada motifnya, pasti ada motivasinya. Apa yang mendorong kita melakukan. Jadi saya kira positif sekali kita dapatkan hari ini dan mari kita dalami belajar pelan-pelan mengenai psikologi kita. Tidak hanya tugas guru BP mereka yang harus psikologi, tapi semua guru profesional pasti paham tentang pelajarannya, tapi paham juga tentang pedagogi. Kalau pedagogi berarti sana ada psikologi. Jadi kita belajar melalui diseminasi hari ini, kita semakin memahami bahwa manusia itu unik. Yang saya hadapi di kelas ini unik, masing-masing unik, beda-beda. Karena beda-beda, saya harus punya pemahaman banyak untuk menghadapi yang beda ini. Saya harus memahami bahwa yang sekian banyak di dalam kelas ini, di dalam sekolah ini, kebutuhannya pasti beda-beda. Ada yang kebutuhannya level bawah, dia mau tidur. Atau dia mau makan, ada yang kebutuhan di level atas, dia harus dipuji, dihargai dan macam-macam. Jadi kalau kita paham semua itu, maka kemudian kita bisa melaksanakan atau mengimplementasikan itu dengan tepat kepada anak yang kita dampingi atau kepada komunitas yang kita dampingi. Jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan berharga hari ini. Mari kita sama-sama belajar dan mulai untuk merubah atau mulai untuk berubah. Kalau kita sudah paham dengan baik-baik, pelan-pelan kita paham tentang teori-teori psikologi ini. Kalau kita mulai berubah melalui hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Kalau kita mengatakan sesuatu dalam pendampingan, kita sudah bisa sadar yang saya katakan ini pas atau tidak, sudah tepat atau tidak. Dan harus selalu evaluasi, tidak bisa langsung jadi. Selalu kita mengevaluasi atau refleksi tadi. Yang saya tadi katakan, saya tadi dampingi itu sudah pas atau tidak. Yang anak tidur tadi itu, saya biarkan tidur itu sudah pas atau tidak misalnya. Kebutuhan dia tidur tadi dibiarkan atau bagaimana? Nah, sudah pas atau tidak? Itu kan kita refleksikan terus-menerus. Jadi tiap waktu, karena kita dampingi manusia, tiap hari itu pasti kita temukan sesuatu yang unik. Tidak pernah berhenti, menemukan batu kayu yang kita hadapi. Ini manusia hidup yang dinamis. Jadi sekali lagi mari kita belajar, jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar, dan dengan terus belajar kita pasti membuat sesuatu perubahan yang positif untuk sekolah kita, untuk komunitas di sekolah kita maupun untuk anak-anak didik yang kita layani. Ingat tugas kita adalah melayani anak-anak dengan prima, dengan maksimal. Maka kita harus belajar untuk berikan. Saya kira itu saja. Selamat untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada kepala sekolah sudah berpengaruh kita. Jangan pernah berhenti belajar dan tulus untuk melayani. Baik, sebelum doa penutup, doa penutup. Buah naga warnanya merah. Kalau dimakan manis rasanya. Semoga materi hari ini membuat pikiran kita menjadi cerah demi selamat dan bahagia untuk anak-anak bangsa kita. Coba saya minta dari 3 kata ini kita mengungkapkan dengan keyakinan. Tergerak, bergerak, dan menggerak. Tergerak, bergerak,
dua, tiga. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Lebih keras lagi. Sampai. Nah, baik. Adik-adik, anak-anak, apa kabar? Baik. Kabar baik ya. Hari ini sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas itu yang kita gunakan selama proses pembelajaran itu berlangsung selama 1 tahun pembelajaran. Jadi kita buat di awal tahun pembelajaran. Dari kesepakatan kelas ini terdiri dari 3 bagian, ya, dari 3 bagian. Yang pertama itu kita membuat kesepakatan kelas, itu kita menulis kesepakatan apa yang harus kita buat selama proses pembelajaran sejarah ini. Misalnya disiplin waktu, kemudian misalnya melaksanakan tugas tepat waktu. Itu kesepakatan yang kita buat. Kemudian kesepakatan kelas itu dibuat, nanti ibu bagikan stick note-nya ini dibagikan kepada adik-adik, adik-adik menulis, habis itu ditempel di depan. Nanti kita menggunakan kertas karton, ya, kertas karton ditempel, kemudian menulis. Habis itu adik-adik melihat kalimat yang ditulis tadi, ada kalimat negatif atau tidak. Misalnya ada tulisan tentang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, berarti kalimat positifnya kita harus tulis apa? Membuang sampah pada tempatnya. Dan itu kita buat di lembaran karton yang kedua warna biru. Habis itu setelah kita melihat semua kalimat yang negatif dari kalimat positif, kita lanjut ke tahap yang ketiga, itu kita membuat keyakinan kelas. Kira-kira kita kesepakatan kelas ini kita dari keyakinan ini seperti apa? Kita tuliskan apa saja. Habis itu adik-adik membaca semuanya, kemudian adik-adik menandatangani itu. Bisa paham? Bisa? Oke, sekarang ibu bagikan stick note, ya, adik-adik tulis pada lembaran yang tidak ada lem. Adik-adik tulis, mungkin 15 orang saya bagikan. Nanti langkah kedua ada teman-teman yang belum dapat kebagian, ya, langkah ketiga kita lihat bersama. Oke, bisa siap? Ya. Kesepakatan kelas. Jadi maksud dan tujuan kesepakatan ini supaya kita enaknya di mana adik-adik bisa lihat, oh ternyata kami pembelajaran sejarah harus seperti ini. Oke, sekarang ibu bagikan. Oke, silakan menulis kesepakatan apa yang mau dibuat. Kemudian satu orang kalau bukan mari tempel karton di depan. Satu lagi Manu. Yang sudah masuk kita tempel di depan, ya. Yang sudah langsung tempel di depan kesepakatan kelas. Silakan yang sudah maju saja. Nanti tempel salah lurus. Satu-satu. Langsung juga, ya.
Kalimat positif. Akhirnya kami dapat membuat keyakinan kelas dalam mata pelajaran sejarah. Semoga kami dapat mengajarkannya dengan baik untuk kenyamanan belajar kami. Terima Terima kasih.